Bella dan Dani berhasil menyelamatkan Nando dan tentu menangkap Ferdi. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Sabtu 14 September 2024. Episode kali ini tentunya menegangkan sekali nih guys, karena Ferdi, wah gila banget sih, benar-benar berulah maksimal. Jujur hal ini tuh benar-benar bikin kita kesel, marah, dan ditambah lagi dengan Saleha yang menye-menye gak ada ngebantuin Nando sama sekali. Sekarang itu Nando benar-benar dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan banget loh. Nando itu benar-benar kasihan deh hidup dia sekarang ya. Udah nikah, harusnya dia bahagia, tapi kehidupan dia dihancurkan oleh adik tirinya sendiri yang sebenarnya itu bukan adik sedarah bahkan ya guys ya. Si Ferdi ini hanyalah pengacau di kehidupannya Nando dan membuat Nando tuh benar-benar jadi sial gara-gara si Ferdi ini. Dan sekarang Isabella juga diem aja. Harusnya dia ngomong dong sama Nando kalau sebenarnya Ferdi itu bukanlah anak kandung dari Pak Rahmat. Dan dengan itu aja nih semuanya pasti bakalan terhenti. Apa yang sudah dilakukan oleh Ferdi sekarang ini atas kekacauan yang sudah dia buat ini tuh harusnya stop sampai di situ, karena pada akhirnya Pak Rahmat juga tahu kalau Ferdi itu bukanlah anak dia. Dan Pak Rahmat pun bisa menyimpulkan kalau selama ini dia hanya dipermainkan oleh Siska. Dan setelah Siska memberitahu Ferdi tentang identitas Ferdi yang sebenarnya, Ferdi pun juga mempermainkan Pak Rahmat dan hanya mengharapkan uang atau warisan dari Pak Rahmat saja tanpa memikirkan kasih sayang dari seorang anak gitu kepada ayah. Dan harusnya Pak Rahmat sih kalau menurut Mimin tahu diri juga ya guys ya. Dan secepatnya si Isabella juga harusnya ngomong dong kepada Pak Rahmat. Katanya sayang sama Om Rahmat. Katanya sangat amat menghargai Om Rahmat dan menganggap Om Rahmat itu sebagai ayahnya sendiri sekarang. Karena memang Om Rahmat kan emang luar biasa sayang juga ya sama Isabella. Tapi apa yang terjadi sekarang? Isabella hanya diam saja dan membiarkan kejahatan Ferdi berlarut-larut seperti ini dan membuat Nando jadi korbannya. Biasanya sih emang kita melihat Saleha yang jadi korbannya, tapi sekarang kan Nando ya guys ya, udah jelas-jelas nih. Nando ini benar-benar udah sial. Kemudian semakin sial lagi, udah jatuh tertimpa tangga pula. Nah itulah yang dirasakan oleh Nando sekarang. Dan wah kasihan banget deh pokoknya Nando ini ya guys ya. Makanya kita sangat amat berharap sebenarnya kalau Nando bisa secepatnya terlepas lah dari Ferdi dan Siska ini. Karena hidup dia tuh benar-benar sangat amat sial gara-gara Siska dan Ferdi. Dan Isabella nih cepetan dong ngomong ke Nando dan ngomong kepada semua orang kalau Ferdi itu sebenarnya adalah adik kandung dia dan bukanlah adik kandung Nando yang sebenarnya ya juga tidak diberikan hak untuk menerima warisan dari Pak Rahmat. Walaupun sebenarnya Nando tidak mementingkan ya guys ya, dia nggak peduli mau dikasih uang, mau dikasih warisan sebanyak apapun oleh Pak Rahmat, asalkan sekarang tuh yang dia inginkan hanya satu, dia bisa bahagia dengan istrinya, dia bisa mau nyari uang dimanapun dia bisa. Saleha juga bukan wanita yang matre kan, Saleha pun juga pastinya akan selalu berjuang lah sama Nando sama-sama untuk bisa memperbaiki hidup mereka berdua. Tapi apa yang terjadi? Apa nih yang Saleha dan Nando rasakan sekarang? Mereka jauh dari yang namanya bahagia. Kemudian ya, bener-bener kesal deh ya. Kenapa sih baru berapa jam juga ya mereka nikah, tapi langsung aja ada permasalahan yang membuat kita tuh jadi kesel untuk nontonnya. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Makanya Mimin sangat amat berharap guys kalau alur ceritanya secepatnya bisa membuat Nando dan Saleha bisa cepetan baikan deh. Karena jujur sekarang Saleha harusnya nih, biasanya kan setiap Saleha dalam keadaan gimana-gimana,
si Nando ini merasa langsung ikatan batin yang kuat gitu kan antara Saleha dan Nando ini. Kalau Saleha dalam keadaan sial, Nando merasakan sakit dada yang luar biasa. Begitupun dengan Saleha, kalau terjadi apa-apa pada Nando biasanya dia juga langsung ketakutan dan langsung kepikiran sama Nando. Tapi ini di saat Nando dicelakai oleh Ferdi, dia malah santai-santai aja tuh, nggak ada kelihatan untuk kepikiran Nando sedikit pun. Dia hanya memikirkan apa yang sedang terjadi pada dirinya sekarang. Jadi kemana aja ikatan batin di antara mereka? Masa sih udah nikah ikatan batinnya langsung menghilang begitu saja? Ya kan nggak masuk akal ya guys ya kalau alur ceritanya seperti ini. Makanya kita tuh dibikin greget banget nih dengan alur cerita dari Saleha ini. Karena kenapa alur ceritanya malah dibuat pusing ini dan membuat kita tuh jadi kesel dan sebel liatnya. Dan entah kenapa kalau alur ceritanya dibikin berputar-putar seperti ini, jujur pastinya bakalan banyak yang protes sih, Mimin yakin banget. Karena yang biasanya ikatan batin di antara Saleha dan Nando ini aja udah sangat amat luar biasa sebelum menikah, masa setelah nikah ikatan batin mereka menghilang begitu saja? Masa tiba-tiba rasa sayang yang sudah mereka bangun selama ini juga menghilang begitu aja? Kan gak masuk akal ya guys ya. Makanya kita dibikin greget banget dengan alur cerita yang sebegini bikin keselnya. Dan entah sampai kapan nih alur ceritanya bakal seperti ini. Ditambah lagi dengan Bara yang sekarang juga marah sama Nando. Padahal dia sendiri kan yang waktu itu mengatakan kepada Nando kalau ya buat apa membicarakan tentang masa lalu Nando kalau memang itu hanya akan membuat Saleha sedih. Dan sekarang ya tetap aja dia marah-marah sama Nando. Bukannya ngebantu Nando untuk bisa memperbaiki rumah tangganya dengan Saleha, ini malah makin memperkeruh suasana. Dan sekarang nih Dani sama Isabella, ternyata kan mereka nih yang mencari keberadaan Nando. Dan mereka secara tidak sengaja mendapatkan atau menemukan motor Nando, yang dimana Nando kan pergi tanpa ya pamit sih kepada ibunya. Dan pada akhirnya ibunya pura-pura diculik oleh Ferdi, Dita, dan Gania. Dan ternyata Nando ini malah dijebak dan bertemu dengan Jerry serta ada banyak lawannya juga nih di sana. Pokoknya Nando itu satu lawan banyak deh di sebuah gudang tersebut. Yang mana gudang itu adalah gudang yang memang disediakan oleh Ferdi. Jadi Ferdi ini kenapa ingin menghabisi nyawanya Nando? Karena dia ingin menguasai seluruh harta dari Pak Rahmat. Karena dia tahu kalau harta Pak Rahmat itu akan diberikan kepada salah satu anaknya secara full. Kalau salah satu di antara anaknya ada melakukan hal yang memang berhubungan dengan hukum atau meninggal dunia. Jadi salah satu yang selamat ya harus mendapatkan semua harta warisan tersebut. Jadi itulah yang diinginkan oleh Ferdi sekarang. Itulah yang dikejar-kejar oleh Ferdi dan dibantu nih oleh si Dita. Mertuanya yang benar-benar kurang ajar ya guys. Ya emang cocok banget lah mereka itu ya semuanya. Dan Mimin sangat amat berharap kalau mereka akan mendapatkan karma yang benar-benar setimpal lah atas apa yang mereka lakukan. Apalagi si Dita nih. Si Dita ini udah berapa kali udah berapa kali gak berhasil dimasukin ke penjara coba. Dia udah berapa kali melakukan kesalahan tapi gak ada tuh yang namanya dia mendapatkan hukuman sama sekali. Bahkan menginjak penjara aja dia belum pernah kan guys. Baru menginjak sebentar aja dia udah langsung dibebaskan oleh Siska waktu itu. Padahal harusnya dia tuh benar-benar harus dimasukkan ke penjara, mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya atas apa yang sudah dia lakukan selama ini kepada Saleha, kepada Nando, kepada Pak Rahmat, ya kan? Harusnya ya dia mendapatkan hukuman yang berat. Tapi sayangnya sampai sekarang gak ada tuh kelihatan hukuman yang harus bisa dijalani oleh si Dita ini. Si Ferdi juga kalau dipikir-pikir udah berapa kali sih dia melakukan hal yang kriminal. Udah hampir menghabisi nyawanya Saleha, kemudian beberapa kali menghabisi nyawanya Bara juga. Bahkan si Saras nih sering juga kan hampir habis nih nyawanya gara-gara si Ferdi ini. Bahkan bapaknya sendiri hampir meninggal juga gara-gara dia. Dan ini tuh anak ini tuh benar-benar anak troublemaker banget deh kalau menurut Mimin ya. Dan jujur bikin kita tuh kesel, marah, greget, dan pengen banget secepatnya orang-orang jahat ini dipenjara deh. Kalau bisa tuh
mendekam di penjara selama-lamanya agar tidak mengganggu lagi kehidupan rumah tangganya Saleha dan Nando. Sekarang Saleha juga nih, kebanyakan drama nih Saleha ini ya, udah tahu permasalahan ini udah sama suami ya guys ya. Harusnya kalau udah sama suami seperti ini ya dia harusnya ngomong dong berdua sama si Nando, ceritakan keluh kesah dia tuh seperti apa sekarang terhadap Nando, apa yang dia bikin kesel, apa yang bikin Nando juga harus menjelaskan lah tentang kesalahpahaman ini. Dan Nando terbukti sudah menjelaskan semuanya kepada Saleha, dan apa yang dilakukan oleh Saleha, dia hanya diam saja. Dan jujur ini nih yang bikin kita tuh marah ya, Saleha ini udah dijelasin sebegitunya oleh Nando, tapi malah nggak mau untuk memaafkan Nando, padahal dia udah tahu Nando melakukan hal tersebut gara-gara Wina. Dia ingin sekali melihat Wina bisa secepatnya sembuh, tapi sayangnya di saat dia merasa bersalah kepada Saleha, dia juga dihukum waktu itu juga oleh Tuhan dengan diambilnya Wina ke pangkuan ilahi. Harusnya dengan hal tersebut si Saleha ini ngerti dong dengan keberadaan Nando waktu itu ya, maksudnya posisi Nando waktu itu tuh benar-benar serba salah nih hidupnya. Dan ditambah lagi harusnya Saleha juga membuka mata kalau Saleha dari awal di medsosnya tidak mengundang seolah dia tuh seperti orang kaya, seperti anak orang kaya yang bisa mendapatkan uang nih. Nah harusnya Saleha membuka mata dia juga ya, kalau Saleha dari awal tidak memperlihatkan medsos yang seakan dia orang kaya, ya pastinya nggak akan Saleha dong orang tujuannya Nando yang ingin Nando culik waktu itu, ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Makanya bikin kesel banget alur cerita seperti ini tuh ya. Harusnya Saleha ya jangan sok-sokan suci seperti ini juga dong. Harusnya Saleha ya sadar juga kalau selama ini dia juga nih yang mengundang Nando untuk menculik dia gara-gara medsos dia juga. Dan sekarang Saleha hanya bisa diam-diam aja, hanya bisa berdoa begitu, sedangkan Nando sekarang sudah benar-benar dalam keadaan yang kasihan banget kan. Udah dia gak punya apa-apa, kemudian dia numpang di rumahnya Pak Rahmat, tidak merasa mempunyai rumah sedikit pun. Kemudian dia juga dijadikan sasarannya Ferdi. Jadi kan kasihan banget ya posisinya Nando ini sekarang. Makanya sekarang itu Nando ini benar-benar harus dilindungi loh, benar-benar harus disayang, benar-benar harus disupport. Tapi sekarang semuanya malah membuat Nando tuh terlihat seolah tuh susah nih hidupnya sekarang, gak ada yang bantuin Nando. Harusnya Saleha buka matanya lebar-lebar juga. Selama ini siapa sih yang melindungi Saleha? Selama ini siapa sih yang sayang sama Saleha? Selama ini siapa yang mencoba untuk membuat Saleha bisa bahagia? Harusnya Saleha mengganti itu semua juga nih dari apa yang sudah Nando berikan. Bahkan Nando selama ini lebih memilih untuk ya membahagiakan Saleha daripada membahagiakan hidupnya sendiri. Bahkan sekarang di saat dia juga sudah bisa menjadi suaminya Saleha, itu adalah hal yang terindah yang Nando rasakan. Jujur ini tuh benar-benar bikin kesel, bikin marah banget ya guys ya. Ayo dong Saleha secepatnya bisa sadar dan bisa secepatnya melindungi Nando dan menyelamatkan Nando lah dari apa yang sudah dilakukan oleh Ferdi nih sekarang. Nah mudah-mudahan saja alur ceritanya bakalan bikin kita happy ya guys ya episode hari ini. Nah mudah-mudahan saja nih nanti si Ferdi bakalan ketahuan kalau selama ini dialah orang atau dalang dibalik kekacauan yang terjadi pada Nando, dimana Nando dihabisi oleh Jerry. Dan ya mudah-mudahan saja setelah ini Ferdi bakalan ketahuannya oleh si Isabella, dan akhirnya Isabella akan memberikan informasi ini nih kepada Pak Rahmat kalau sebenarnya orang yang semestinya Pak Rahmat berikan warisan itu ya tidak harus Pak Rahmat berikan warisan, karena Ferdi hanyalah anak pungut atau anak yang tidak sedarah dengan Pak Rahmat Hadi. Udah gak sabar banget ya guys ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.